Halo semuanya, bersama saya dengan YouTube Yana Channel. Salam sehat, salam semangat bagi para peserta cakep yang saat ini lagi menjalani diklat. Nah, sebelum kita lanjutkan, bagi yang berkenan silakan di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tentunya dengan keikhlasan hati kita semuanya. Baik, kita akan membahas tugas 07 in-service training pertama. Tentunya ini mengenai potensi aset atau kekuatan utama sekolah kita masing-masing. Jadi ada di sini aset utama sekolah yang kita fokuskan untuk kita isi berdasarkan kondisi nyata di sekolah kita tentunya. Nah, di sini langsung kita perhatikan ya. Ini sekedar contoh sekolah di mana bisa Bapak Ibu semua terapkan untuk mengisinya berdasarkan kondisi nyata di sekolah kita masing-masing. Nah, yang pertama, aset utama yang kita perhatikan di sini berhubungan dengan sumber daya manusia. Nah, di sini dicantumkan memiliki kepala sekolah yang kelasan pengetahuan secara baik, keislaman, kenasionalan, dan internasional. Selanjutnya, wakil kepala sekolah yang mempunyai kemampuan mumpuni. Guru yang ada di sekolah masih perlu pengarahan yang terus-menerus dari kepala sekolah. Jumlah guru ada yang 9 yang sudah sertifikasi baru 1. Jumlah guru S1 ada 4, sisanya masih kuliah dan D3. Kompetensi yang dimiliki guru beragam, ada yang level biasa, menengah, dan tinggi. Nah, dan memiliki siswa yang potensial untuk dikembangkan, mempunyai OB yang rajin, memiliki security yang bisa menjadi penyambutan siswa dan guru pagi hari dengan ramah. Nah, ini merupakan SDM yang terdapat di sekolah kita. Ingat, kita mencatat ini sebagai kekuatan utama sekolah kita atau aset, ya, aset sekolah kita yang harus kita tuangkan di sini. Nah, selanjutnya potensi yang dapat dikembangkan dari SDM tersebut akan dibangun kembali aset yang ada, nah berupa tanah untuk pengembangan kelas misalnya, klasifikasi kepala sekolah dan memiliki grade minimal S2. Nah, setiap guru dan kepala sekolah beranjak pada level yang lebih baik dalam pendidikan. Nah, siswa di-upgrade lagi supaya lebih meningkat daya serapnya. Itu untuk potensi yang dapat dikembangkan dari kondisi nyata di sekolah kita masing-masing. Tentunya ada inovasi pengembangan. Nah, di sini kita tuangkan menjadikan SDM yang ada di sekolah menjadi SDM yang unggul. Meningkatkan stakeholder yang ada ke Big Tech, ada workshop tentang SDM. Seperti itu untuk pengembangannya. Jadi kalau dibilang pengembangan ini berarti gagasan kita untuk potensi yang akan kita kembangkan. Tentunya bagaimana inovasi ini yang akan kita kembangkan itu, nah itu tentunya kita tuangkan di kolom tersebut. Nah, selanjutnya aset yang kedua itu mengenai modal sosial. Modal sosial, nah tentunya di sini membangun komunikasi dengan mengikuti MKKS, nah, membangun komunikasi dengan IGI, PGRI, dan PKKS, memiliki komunikasi dengan baik ya dengan MGMP, memiliki keterikatan emosional dengan lingkungan terdekat yaitu rukun tetangga. Nah, karena ini kan berhubungan dengan kesosialan. Nah, selanjutnya otomatis dia bersinergi dengan komunitas yang ada di lingkungan sosial. Nah, inovasi yang kita lakukan tentunya gagasannya mengembangkan kesadaran dan bersinergi dengan komunitas sosial. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, modal fisik atau sarana prasarana. Tentunya berhubungan dengan kondisi fisik aset di sekolah kita masing-masing. Nah, sekolah itu misalnya memiliki luas tanah 4.500 hektar ya. Nah, masih luas sekiranya akan dikembangkan oleh yayasan. Ya. Mempunyai lapangan bola. Nah, memiliki fasilitas gedung yang baru lengkap dengan sarana toilet. Nah, dan memiliki taman di sekitar gedung. Nah, tentu contohnya seperti itu.
Sehingga untuk pengembangan Sapras ke arah Eco Green Environment. Nah, selanjutnya, untuk inovasinya, pembangunan fisik secara menyeluruh dan ramah lingkungan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang keempat, modal lingkungan alam. Nah, di sini asetnya itu tentunya kumpulannya itu ada puskesmas sekitar sekolah dan jaraknya dekat ya. Memiliki lingkungan sekolah yang kondusif karena di sekitar sekolah banyak sekali sekolah. Nah, tentu selanjutnya itu bekerja sama dengan pihak sekolah dalam ranah kesehatan. Tentunya inovasi kedepannya mengadakan kerjasama dalam bina lingkungan supaya lebih tercipta keindahan dalam sekolah. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kita ada inovasi tentunya dari aset yang kita miliki. Selanjutnya modal. Modal di sini sebagai sekolah swasta memiliki modal finansial dari siswa. Ada bantuan dari pemerintah seperti BOS dan PIP. Nah, berarti ini penerapannya secara transparan ya. Selanjutnya di sini digitalisasi sistem keuangan yang ada di sekolah supaya menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, itulah ibaratnya ide atau gagasan inovasi untuk aset yang kita miliki tentunya. Nah, yang selanjutnya yang keenam, modal politik. Nah, di sini berhubungan dengan kita memiliki hubungan dengan Babinsa, Kamtibnas, berada di lokasi dekat dengan sekolah. Nah, kalau dengan berhubungan dengan kerjasama dengan puskesmas, itu bisa juga ya. Silakan dicantumkan. Sekiranya kita ada dukungan hubungan kerjasama dengan bidang kesehatan juga bisa dibuat seperti itu. Nah, selanjutnya berkoordinasi dalam hal keamanan dan ketertiban lingkungan dan juga mengaktifkan komunikasi. Nah, inovasi selanjutnya mengadakan acara kerjasama tentunya secara bersama untuk mendukung kebijakan yang sudah ada. Nah, begitu. Dan yang terakhir, modal agama dan budaya. Nah, tentu difokuskan pada pola keberagaman yang memiliki pemahaman modern, contohnya berdiri di atas semua golongan, sudah tercipta memiliki budaya yang saling menghargai. Nah, tentunya di sini akhirnya mengembangkan pola keberagaman tersebut dalam bentuk dakwah kepada lingkungan sekitar, sehingga kita mempunyai inovasinya mengadakan workshop tentang budaya toleransi, santun dan beradab versi agama dengan tujuan tercipta pemahaman budaya dan agama yang baik. Jadi kesimpulannya di sini kita dituntut untuk menuangkan aset ya, aset sekolah atau keunggulan yang kita punya di sekolah, kita tuangkan dengan ketujuh aset yang ada di tugas 7 itu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nah, semoga ini bisa memberi gambaran bagi kita untuk mengisi tugas 07 di In-Service Training 1. Nah, salam sehat, tetap semangat, dan jaga kesehatan untuk menjalani selama diklat cakep. Optimis mendapat nilai yang terbaik. Demikian saya akhiri, terima kasih semuanya.